Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Prof. Damsar serta Ibu Indah Sari Ramaini selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Sosial. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan juga masalah sosial. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Raditya Amanta Yunando, ada Priki Ahmad, Sadikul Akwal, Afifa Lailatul Sa'da, Gilang Kurnia, Muhammad Alfan Seatris, Dia Zuhermayanti, Vicky Zulfiani, next slide, Aisyah Halida Effendi, Maisan Zulhan, Akel Aliangka, Rika Febrian, Muhammad Khairul Rijal, Muhammad Fahrul Raihan, dan Muhammad Yahya. Next slide. Nah, untuk materi pertama tentang apa itu masalah. Untuk penjelasan ini akan saya jelaskan oleh moderator. Nah, secara umum masalah itu adalah sesuatu kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. Jadi apa yang diharapkan dengan kenyataannya itu tidak sejalan gitu. Ada kesenjangan di sana. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Jadi masalah itu muncul sehingga ada keinginan atau gerakan yang harus dilakukan oleh manusia untuk memecahkannya. Jadi itu adalah pengertian masalah secara umum. Untuk materi selanjutnya yaitu masalah sosial akan dijelaskan oleh Rika Febrian. Kepada Rika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dari yang disampaikan oleh moderator telah menjelaskan apa itu masalah. Kita pelajari lebih lanjut yaitu dengan apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu persoalan atau masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Di mana masalah sosial ini berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial itu mencakup nilai-nilai sosial yang di dalamnya juga terdapat segi moralnya, sehingga suatu masalah dapat diklasifikasikan sebagai masalah sosial itu harus menggunakan suatu penilaian sebagai alat ukurnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rika atas penjelasannya tentang apa itu masalah sosial. Selanjutnya kita akan lihat tentang bagaimana pengertian masalah sosial menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Vicky. Kepada Vicky dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan masalah sosial menurut ahli. Yang pertama yaitu Sutomo. Menurut Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dari Sujono Sukanto. Menurut dia, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan ataupun masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan bahaya di kehidupan kelompok sosial. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vicky. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh tentang masalah sosial menurut ahli yang akan dijelaskan lagi oleh Sadik. Pada Sadik dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan definisi dari masalah sosial menurut para ahli. Selanjutnya ada Bulmar dan Thompson. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang terjadi di mana dapat mengancam nilai-nilai di masyarakat, sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat tersebut. Selanjutnya itu menurut Martin S. Weinberg. Mendefinisikan manusia adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai oleh warga masyarakat, yang dimana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Sadik atas penjelasannya. Itu tadi pengertian masalah sosial menurut para ahli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Kurnia. Pada Gilang dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya Gilang akan melanjutkan dari sebelumnya. Jadi dalam menentukan suatu masalah merupakan masalah atau tidak dapat dilakukan menggunakan beberapa. Baik, saya ulangi. Dalam menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak dapat dilakukan menggunakan beberapa ukuran. Menurut Sukanto pada tahun 2012, ukuran satu gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Kemudian yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gilang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farul. Kepada Farul, persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu yang keempat adalah masalah sosial nyata atau manifest social problem dan masalah sosial tersembunyi. Selanjutnya yaitu ada yang kelima perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang keenam adalah sistem nilai perbaikan suatu masalah sosial yang merupakan salah satu kondisi sosial di dalam masyarakat yang berhubungan dengan perubahan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farul atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis masalah sosial yang akan dijelaskan oleh Afifa. Kepada Afifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jenis yang pertama itu ada kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kita tahu bahwasanya kemiskinan ini membatasi akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi, tidak heran jika kemiskinan ini dianggap sebagai pangkal penyebab terjadinya masalah sosial dan ekonomi. Sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih Afifa atas penjelasannya. Untuk jenis masalah sosial selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Kepada Radit dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan jenis-jenis yang kedua, yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah semua pelaku masyarakat yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana dan bertentangan dengan moral kemanusiaan dan bersifat merugikan sehingga dikendalikan oleh masyarakat. Sekian demikian moderator. Oke, terima kasih Radit. Untuk jenis masalah sosial yang ketiga akan dijelaskan oleh Maisan. Kepada Maisan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial. Yang dimana kesenjangan sosial itu merupakan perbedaan jarak antara ekonomi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial itu ada 3, yaitu menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua itu tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah, dan yang terakhir yaitu rendahnya mobilitas sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maisan atas penjelasannya. Selanjutnya jenis masalah sosial yang keempat yaitu pengangguran akan dijelaskan oleh IC. Kepada IC dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, yang dimana salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di suatu negara adalah karena meningkatnya angka pengangguran. Nah, pengangguran sendiri merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Perlu ditekankan di sini bahwa pengangguran tidak hanya sebatas pada orang yang belum bekerja, tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sudah bekerja tetapi pekerjaannya tidak produktif dapat juga dikategorikan sebagai pengangguran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih IC atas penjelasannya. Untuk
untuk jenis masalah sosial selanjutnya yaitu kenakalan remaja akan disampaikan oleh Dia Zuhermayanti. Pada dia. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan perencanaan sosial dan masalah sosial. Dia. Halo. Iya, silakan. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Sudah. Silakan lanjut dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam suatu masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Kenakalan remaja itu termasuk dalam teori fungsionalisme yang berdasarkan pandangan dari patologi sosial. Faktor penyebab kenakalan tersebut bisa terjadi dengan faktor sosial dan kebudayaan. Lanjut, perencanaan sosial dan masalah sosial. Baik, terima kasih dia atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya tentang perencanaan sosial dan masalah sosial akan dijelaskan oleh Briki. Kepada Briki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan sosial dan masalah sosial. Jadi menurut Payaman J. Simanjuntak, perencanaan sosial itu mengumpulkan fakta mengenai problem masyarakat, menganalisa data dan mengambil keputusan logis mengenai opsi perencanaan mana yang lebih efektif dan paling memungkinkan untuk direalisasikan. Jadi dari pendapat Payaman Simanjuntak ini kita ketahui tujuan dari perencanaan sosial itu ialah merencanakan sebuah kebijakan atau program untuk mengatasi problem yang ada di masyarakat atau masalah sosial. Jadi melalui perencanaan sosial ini segala upaya, ide, dan gagasan untuk mengatasi ataupun mencegah masalah sosial dapat direncanakan dan disusun sedemikian rupa agar dapat menghasilkan kebijakan sosial atau program yang efektif dan tepat guna untuk mengatasinya, maupun mencegah dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu penyampaian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Priki atas penyampaian materinya tentang perencanaan sosial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yahya. Pada Yahya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan masalah sosial. Rekayasa sosial merupakan salah satu kondisi sosial dalam masyarakat yang berhubungan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial yang direncanakan termasuk pada kategori rekayasa sosial, yaitu perubahan yang telah direncanakan dengan cara dan teknik tertentu, sehingga perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diinginkan atau dapat menjawab permasalahan sosial. Sekian, dikembalikan. Baik, terima kasih Yahya atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akel. Pada Akel dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan, Jalaluddin Rahmat menjelaskan bahwa rekayasa sosial merupakan suatu kiat atau strategi mengubah masyarakat di sekitar kita. Terjadinya rekayasa sosial karena adanya permasalahan sosial yang mungkin saja berawal dari permasalahan individu dan kemudian berubah menjadi permasalahan sosial. Ketika permasalahan individu sudah menjadi permasalahan sosial, maka harus diperbaiki secara kolektif. Dengan demikian, rekayasa sosial merupakan salah satu kondisi sosial dalam masyarakat yang berhubungan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial yang direncanakan termasuk pada kategori rekayasa sosial, yaitu perubahan yang telah direncanakan dengan cara dan teknik
tertentu, sehingga perubahan yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Akel atas penjelasan materinya. Untuk materi yang terakhir, lanjutan dari apa yang dijelaskan Akel akan disampaikan oleh Khairul. Kepada Khairul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan antara rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan masalah sosial. Masalah sosial merupakan titik awal dalam rekayasa sosial dan perencanaan sosial. Identifikasi dan pemahaman terhadap masalah sosial yang ada penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaiannya. Perencanaan sosial merupakan proses yang melibatkan identifikasi, analisis, dan mengembangkan solusi untuk masalah sosial yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Dalam konteks ini, perencanaan sosial bekerja sama dengan rekayasa sosial untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Rekayasa sosial digunakan untuk merancang strategi ataupun program-program yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab masalah sosial tersebut. Adapun identifikasi masalah sosial yang ada merupakan langkah awal, diikuti dengan perencanaan solusi yang efektif dan implementasi rekayasa sosial yang tepat untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Khairul atas penyampaian materinya. Tadi itu adalah materi terakhir dari kelompok kami. Demikianlah diskusi dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat di grup WA Rekayasa Sosial. Dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nantinya. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Jika ada salah janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.